Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU USD, seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan seperti biasanya saya akan membahas jadwal kalender ekonomi yang akan rilis nanti malam. Dan saya menggunakan Forex Factory ya sebagai webs yang saya akan bahas. Dan setelah itu nanti saya akan menghubungkan terhadap indeks dolar kondisinya sampai dengan sore hari ini seperti apa. Dan tentunya langsung saya akan menjelaskan juga untuk review sore mengenai XAU USD. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis nanti malam. Check it out. Untuk jadwal kalender yang akan rilis malam ini tanggal 1 November pukul 19.15, di sini ada high impact, yaitu yang pertama akan rilis ADP non-farm employment change. Kalau kita perhatikan data previousnya adalah 89.000, di mana ekspektasinya naik sebesar 149.000. Jadi kalau actualnya malam ini naik hanya sebatas 149.000, ini sudah memberikan dampak positif terhadap indeks dolar. Artinya ekonomi Amerika bagus. Tapi kalau angkanya di bawah 149.000 dan masih di atas previous 89.000, memungkinkan indeks dolar akan terjadi penurunan tapi tidak bertahan lama dan melanjutkan kenaikan kembali. Karena apa? Karena angkanya masih di atas previous, kecuali kalau actualnya betul-betul di bawah previous, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Karena ekonominya dianggap negatif atau tidak terjadi pertumbuhan di sektor ADP non-farm employment change. Kemudian rilis pukul 21.00 di sini ada ISM Manufacturing PMI. Rilis previousnya sebelumnya adalah 49%, kemudian forecastnya adalah 49%. Jadi actualnya jika mana naik di atas 49% maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Tapi kalau angkanya di bawah 49% maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Tapi kalau angkanya aktualnya sama sebesar 49%, maka dianggap stabil untuk data ISM Manufacturing PMI. Kemudian di jam yang sama ada GLTS Job Opening ya, di mana angkanya adalah 9,61 dan forecastnya adalah 9,34 juta. Di mana aktualnya jika mana sesuai dengan forecast karena angkanya turun, maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi penurunan. Tapi kalau angkanya masih di atas forecast dan di bawah previous, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar tapi tidak bertahan lama karena angkanya masih di bawah previous. Jadi bisa melanjutkan penurunan kembali. Tapi kalau angkanya jauh di atas previous, jauh di atas 9,61, maka positif terhadap indeks dolar itu sendiri. Jadi memungkinkan indeks dolar akan terjadi kenaikan jika mana angkanya di atas daripada previous sebesar 9,61 juta. Dan kita lihat nanti ya dari ketiga data ini high impact apakah sesuai dengan perkiraan atau forecastnya atau tidak. Dan tentunya hal tersebut sudah saya bahas di jadwal kalender ekonomi ya, dan penjelasannya insya Allah sudah detail. Silakan teman-teman tonton kalau mau melihat kondisi daripada data yang rilis yang sudah saya sampaikan. Jadi secara keseluruhan yang pertama pukul 19.15 prediksinya memperkuat indeks dolar atau positif terhadap indeks dolar. Kemudian pukul 21.00 melemahkan indeks dolar. Itu dari kondisi prediksinya. Dan nanti saya akan update hasil aktualnya. Jika mana saya update di ZA Brotherhood ya, seperti biasanya. Nanti dampaknya seperti apa, jadi teman-teman bisa ikutin. Linknya ada di deskripsi, di staf video sudah saya sampaikan. Oke. Dan selanjutnya saya akan melihat dari kondisi teknikal ya di indeks dolar. Apakah sesuai dengan kondisi news nanti malam yang akan rilis atau ada perbedaan. Sekarang langsung aja kita lihat kondisi indeks dolar secara teknikal. Check it out. Oke, untuk indeks dolar dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, di siang hari tadi pergerakannya masih konsolidasi. Yang pertama itu, dan yang kedua dari pukul 14.00 sampai nanti pergantian candle pukul 18.00. Saat ini tekanan buyers momentum sangat kuat, bahkan berhasil membentuk high baru di 106.88. Dan tentunya ketika area inside bar daripada candle
yang terbentuk di hari Selasa kemarin pukul 22.00 yang membentuk high di kisaran 106.85 ini membentuk high baru. Artinya arah pergerakannya untuk indeks dolar kecenderungannya menguat kembali dan posisinya juga didukung oleh buyers momentum yang sangat kuat. Jika mana buyers momentum ini bertahan sampai dengan pukul 18.00, maka saya prediksikan indeks dolar akan kecenderungan kuat bullish. Oke, itu yang pertama. Dan sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jamnya. Nah, kalau di time frame 1 jam ini juga ada potensi terjadinya breakout ya. Saat ini waktu menunjukkan 16:40, maka kalau ini awalnya kan konsolidasi ya di sini dan ini sudah terjadi breakout. Jadi kalau nanti pukul 17.00 candle berikutnya membentuk candle impulsif bullish, maka saya memprediksi bahwasanya indeks dolar masih dalam kecenderungan bullish. Dan kita akan coba cari tahu area target berikutnya dengan tarikan extension seperti ini dari titik A, titik B sampai low terakhir ya di posisi ini. Perhatikan. Ya, jadi posisi ini maka saya mendapatkan target kenaikannya yaitu di 107.574. Ini adalah target kenaikan selanjutnya untuk indeks dolar itu sendiri. Targetnya sampai sini. Jadi kesimpulannya kalau indeks dolar ini terjadi penguatan sampai dengan level target yang kita sudah tentukan di 107.574, maka memungkinkan XAU/USD bakal terjadi penurunan secara indeks dolar terjadi penguatan. Tapi hal tersebut bisa berubah searah dengan indeks dolar kalau posisinya XAU/USD dijadikan safe haven kembali karena kondisi geopolitik Timur Tengah Hamas dan Israel ini belum selesai ya. Sampai saat ini masih terjadi serangan yang bertubi-tubi. Itu aja sih. Jadi makanya kenapa kondisinya XAU/USD seringkali searah dengan indeks dolar. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Ya, cukup hati-hati. Tapi saya melihatnya beberapa hal di posisi hari ini investor kelihatannya akan melihat kondisi jadwal kalender ekonomi yang akan rilis dini hari nanti, yaitu FOMC meeting minutes, di mana si Jeremy Powell akan memutuskan hari ini, yaitu rencananya ya, ekspektasinya yaitu mempertahankan suku bunga yang ada. Jadi suku bunga masih dipertahankan di angka 5,5%. Tidak ada perubahan. Nah, di sini kan mereka semua sudah pada tahu ya, bakalan tidak ada kenaikan suku bunga. Dan yang paling ditunggu-tunggu adalah pukul 1.30 itu ada press conference. Jadi si Jeremy Powell akan menyampaikan program-programnya selama akhir tahun ini, yaitu nantinya di bulan Desember. Kalau sebelum-sebelumnya dia sudah menyampaikan dan sudah berpidato bahwasanya akhir tahun akan menaikkan 1 kali lagi untuk suku bunga Amerika sendiri. Jadi kalau suku bunga ini nanti dinaikkan di bulan Desember, maka kan berarti sikapnya hawkish ya. Ini akan memperkuat indeks dolar akan terjadi kenaikan secara keseluruhan. Oke. Jadi itu kondisinya ya. Secara teknikal dan fundamental menurut saya searah. Dan nanti kita akan lihat kondisi ke depannya. Oke, sekarang kita akan melihat XAU/USD posisi sore hari ini seperti apa. Langsung aja kita check it out. Oke, untuk XAU/USD review sore hari ini ya. Kalau saya perhatikan memang dari sesi Asia bahkan di sesi Eropa ada kondisi pelemahan atau penurunan, dan ini lanjutan daripada pergerakan sebelumnya ya. Dari hari Senin sampai dengan hari Selasa memang daily candle itu menunjukkan seller momentum yang sangat kuat, bahkan sudah membentuk low baru yang terbentuk di hari-hari sebelumnya. Dan posisi tadi sore ya pukul 16.00 di sini pergantian candle, ada pembentukan bullish engulfing, ada perlawanan buyers momentum, dan sudah terjadi pullback di mana high sebelumnya di level 1981.31 ini di breakout dan membentuk high baru di 1982.77. Bahkan hari ini juga sudah membentuk break baru lagi di 1983.62. Tapi tekanan sellernya ini masih sangat kuat. Ya, memungkinkan karena tadi kita lihat indeks dolarnya kan kembali lagi menguat ya sore hari ini. Ini sekarang lagi dalam tekanan seller momentum, tapi arah pergerakannya karena awalnya di sini bearish dan terjadi pullback, arahnya sekarang lagi arah bullish.
Dan nanti kita akan cek. Yang pertama adalah strong low yang terbentuk di sore hari ini, yaitu di 1975.08. Jika mana area tersebut membentuk low baru bahkan di bawahnya 1976.23, menurut saya memiliki potensi akan terjadi lanjutan penurunan dengan batas breakout ya di sini. Kalau di atas kan di 1990.68 ya tadi, dan di sini saya akan geser posisinya ya. Di sini saya akan rubah yang pertama ini ya. Nah, di sini nih. Oke, yang menjadikan bullish momentum yaitu 1977.55. Artinya kalau body candle time frame 4 jam ini nanti pukul 20.00 close di bawah 1977.55, maka menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Itu yang pertama. Tapi kalau arah pergerakannya ini 4 jam nanti pukul 20.00 masih menunjukkan bullishnya, hal yang perlu diperhatikan adalah area zona sell di posisi ini, yaitu berkisaran 1989.84 sampai dengan 1993.28. Ketika area ini betul-betul ada bearish engulfing, bearish pin bar, trend set down, maka menunjukkan aktivitas penurunan. Seperti biasanya kalau ada bullish engulfing, saya selalu tarik Fibonacci dari titik low sampai dengan high-nya. Saya akan melihat koreksinya ya, atau konfirmasi koreksi atau retest, yaitu targetnya 1979.86 sampai dengan 1978.94. Kalau ini penurunannya menyentuh area ini, ada konfirmasi di time frame yang lebih kecil, memungkinkan dia akan bergerak naik kembali. Tapi kalau masih impulsif bearish, bahkan running di bawah 1977.55 akan menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Dan ketika break di bawah 1975.08, menurut saya berpotensi akan menguji kuat area support 1 dan support kedua sampai di 1963. Dengan range pergerakan sampai sore hari ini ya, ini sebesar $10.98 per troy ounce. Artinya memasuki rata-rata dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Tapi nanti kalau dorongan sellernya kuat, maka akan menguji kuat wilayah 1962.80. Ini target penurunannya. Oke, itu yang pertama. Kalau untuk naiknya targetnya sampai di wilayah area resisten ya. Kalau saya gambarkannya sampai sini. Dan ketika resisten ini di break lagi oleh impulsi bullish, maka kuat menguji ke level $2.000 per troy ounce, kembali lagi ke area tersebut. Tinggal gini. Yang pertama ini kan sudah ada bullish engulfing ya. Kita nanti lihat pergerakannya dari candle ke candle ya, khususnya nanti berubah pukul 8. Kalau memang masih impulsif, maka bisa pantau di wilayah area ini khususnya di time frame yang lebih kecil. Contohnya seperti ini. Kita akan cek dulu di time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam ini juga ada dorongan buyers ya. Ada bullish engulfing, di mana impulsif bullishnya ini menunjukkan buyers momentum yang sangat kuat. Tapi permasalahannya di sini kan ada drop base drop ya, dan ini yang menjadikan acuan terakhir. Batasannya ini apakah betul-betul mampu dilewati atau tidak. Kalau ini betul-betul mampu dia di break posisinya seperti yang saya gambarkan seperti ini, di break ya oleh impulsif bullish, maka dia akan menuju ke area resisten. Karena area resisten ini support become resisten, itu banyak rejection yang terjadi ya sebelum-sebelumnya. Dari posisi ini Anda bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampai terjadinya breakout kembali. Awalnya ini ya, kemudian dia konsolidasi, ini breakout, bisa kemungkinan ini akan retest ya, retest dan melanjutkan penurunan kembali. Makanya saya katakan area resisten adalah zona sell, tapi dengan syarat ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, trend set down di wilayah area yang berkisaran 1989.84 sampai dengan 1993.28 bisa dijadikan acuan sell ketika ada konfirmasi pembentukan candle tersebut, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern. Oke, secara keseluruhan saat ini masih dalam tekanan seller ya. Ini masih toleransi lah kalau per candlenya masih membentuk seperti ini. Beda kalau dia sudah melewati batas area 1975.08. Saya pastikan pergerakannya akan melanjutkan penurunan
dan menguji area 1971.63 sampai 1962.80. Kalau kita berbicara tren, teman-teman kalau menanyakan trennya naik apa turun? Kalau XAU-USD secara tren masih bullish ya, karena batas bawahnya yaitu support kuncinya di sini di 1963.33 dan level resisten kuncinya itu di sini. Saya kasih tanda lagi ya di sini, ini adalah resisten kuncinya di 2009.35. Area tersebut belum di breakout sampai saat ini, jadi masih memiliki area target sampai sini untuk kalau ini di break maka terjadinya breakout structure. Tapi kalau 1953.33 di breakout maka akan menunjukkan change of character, trennya akan berubah bearish. Intinya seperti itu. Jadi tren masih bullish dan posisinya kalau kita tarik Fibonacci retracement dari 1953.33 sampai dengan level tertingginya di 2009.35 saat ini sudah memasuki area 50% sampai 61,8%, yaitu area golden level. Ingat, hati-hati, ini juga merupakan area yang memiliki probabilitas yang cukup kuat, cukup bagus. Dan ini makanya saya katakan kalau bearish momentum ini kecenderungan dia bullish terus, maka menuju ke area resisten. Kenapa saya mengatakan ini bisa jadikan acuan zona sell dengan nantinya menunggu konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, trend down, karena area ini memiliki rejection berkali-kali. Jadi memungkinkan ketika ada konfirmasi candle terbentuk, market akan bergerak turun. Tapi kalau dorongan bias momentumnya kuat, impulsifnya bullish kuat, maka menunjukkan aktivitas menuju area resisten kunci. Bisa juga akan terjadinya breakout structure di wilayah tersebut. Dengan dorongan buyer yang sangat kuat meskipun indeks dolar positif, ya kita ketahui geopolitik Timur Tengah masih menghantui XAU-USD menjadi safe haven. Intinya seperti itu. Oke, jadi ini gambaran saya untuk pergerakan XAU-USD hari ini ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan selalu saya ingatkan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya teman-teman bisa mencocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau sesuai bisa diikutin, kalau tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan support terus channel Zona Forex dengan cara bagian videonya channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.